Timnas Bahrain berhasil meraih kemenangan tipis atas Oman pada laga final Piala Teluk 2024. Oman. Pada laga yang digelar Minggu 5 Januari 2025 itu, anak asuh Dragan Talajik tampil dengan performa yang luar biasa. Meski sempat tertinggal 1-0, Bahrain tak lantas menyerah dan pada akhirnya sukses membalikkan keadaan. Kemenangan ini bukan hanya penting karena trofi, melainkan juga karena mentalitas tim yang pantang menyerah. Dengan trofi Piala Teluk berada di genggamannya, Bahrain kini bisa tampil lebih percaya diri di laga-laga selanjutnya, termasuk melawan Indonesia di SUGBK. Namun perlu diingat, GBK mengandung aura menakutkan tersendiri buat setiap lawan timnas. Martin Paes sampai memperingatkan bahwa atmosfer di GBK adalah yang paling berbeda di antara stadion-stadion lain. Lalu, apakah Bahrain bisa tetap begitu pede menatap laga kontra Indonesia? Bahrain sombong lur ya, mentang-mentang sudah menjuarai Piala Teluk di Timur Tengah sana. Mereka kokoh tidak takut lagi melawan Indonesia di GBK lur. Padahal mereka belum tahu kalau di GBK atmosfernya berbeda dengan di mana-mana lur ya, karena memang timnas Indonesia di GBK akan penuh dengan sponsor dan juga fans berat Indonesia. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Check it out. Sedikit flashback, sebelum laga mendatang melawan Bahrain, timnas Indonesia sempat merasa dicurangi. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berada di grup C bersama dengan Bahrain. Pada tanggal 10 Oktober 2024, keduanya pun saling bertemu dalam match yang diadakan di Bahrain National Stadium. Laga sebenarnya berjalan lancar dengan keunggulan tipis berada di tangan Indonesia. Skor saat itu menunjukkan 2-1 dan kemenangan pun sudah berada di depan mata. Namun ketika wasit mulai menambahkan waktu tambahan, disitulah kontroversi mulai terjadi. Pada awalnya, Indonesia berhasil menahan semua serangan Bahrain. Tapi jika dilihat lebih teliti, waktu tambahan yang diberikan tak kunjung juga usai. Waktu yang ditunjukkan scoreboard kala itu adalah +6, artinya Bahrain hanya punya waktu 6 menit untuk mengubah keadaan. Namun karena tak kunjung mencetak gol, wasit tiba-tiba jadi lupa waktu. Tambahan waktu yang seharusnya 6 menit pun molor jadi 9 menit, seakan menunggu Bahrain untuk mencetak gol. Dengan waktu tambahan sebanyak ini, Bahrain pun benar-benar berhasil mencetak gol. Tendangan keras dari Mohamed Marhon sukses merobek gawang Indonesia tepat pada menit ke-99. Kemenangan yang sudah di depan mata pun sirna begitu saja akibat dari keanehan ini. Para pendukung Garuda yang menonton laga itu pun tentunya tak tinggal diam. Mereka yang terlanjur geram bahkan sampai menyerang akun media sosial Bahrain. Mulai dari ujaran kebencian hingga ancaman kekerasan, semuanya mereka lontarkan. Serangkaian amarah ini bahkan semakin menjadi-jadi ketika laporan PSSI ditolak AFC. Serangan yang tadinya hanya berupa kata-kata kini berubah menjadi ancaman cyber yang nyata. Federasi Sepak Bola Bahrain saat itu bahkan sampai memperingatkan stafnya untuk berhati-hati di media sosial. Selain itu, karena merasa tak terima, Bahrain bahkan sempat melaporkan balik Indonesia kepada FIFA. Dalam laporannya itu, Bahrain mengatakan enggan datang ke Indonesia karena seringkali diancam. Dan oleh karena itu, Bahrain meminta laga harus dipindahkan ke venue netral. Bahrain mulai ketakutan dan tak mau datang ke Indonesia. Udah nggak takut lagi ya. Usai serangkaian drama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia leg pertama, Bahrain pun melangkah ke kompetisi selanjutnya. Bermain di kompetisi Piala Teluk, Bahrain sukses mengungguli negara-negara lainnya. Seperti namanya, Piala Teluk adalah kejuaraan internasional yang mempertemukan negara-negara Teluk Arab termasuk Qatar dan Arab Saudi. Bahrain yang berada satu grup dengan Arab Saudi di kompetisi itu pun secara mengejutkan dapat lolos ke fase semifinal. Selain Arab Saudi, Bahrain juga bahkan menumbangkan timnas Kuwait dan Irak. Meskipun sempat kalah melawan Yaman di fase grup, namun ini tidak berdampak besar bagi posisi mereka. Bahrain kemudian bertemu Oman dan membabatnya habis di partai final. Meskipun sempat tertinggal 1-0 di babak pertama, anak asuh Dragan Talajik tetap menunjukkan mental juara. Di menit ke-70, Bahrain sukses menyamakan keadaan lewat tendangan penalti. Selanjutnya, di menit ke-80, skor 1-1 berpaling jadi 1-2 berkat gol bunuh diri dari Oman. Kemenangan ini sukses meresmikan Bahrain sebagai timnas terkuat di Teluk Arab. Kepercayaan diri mereka pun meningkat bahkan sampai ke laga lanjutan melawan Indonesia. Jika sebelumnya mereka takut, kini mereka justru mungkin akan menunjukkan sikap kebalikannya.
Sombong. Dengan adanya trofi Piala Teluk di tangan mereka, ini menjadi bukti bahwa Bahrain telah bertambah kuat. Dengan kemampuan yang seperti ini juga, mereka sepertinya sudah kehilangan rasa takut mereka. Bahrain kini secara resmi telah menjadi timnas terkuat di Teluk Arab, bahkan mengalahkan Arab Saudi. Indonesia pun jadi tempat yang tak lagi menakutkan bagi mereka. Ya belum tentu lur ya. Sekarang mereka di Piala Teluk kan itu hanya diikuti oleh pemain-pemain dari tim teng sana lur, tidak melibatkan pemain-pemain dunia seperti Eropa dan juga Asia lur. Dan juga di sini mereka menang melawan Oman itu 2-1 ya ternyata karena penalti juga lur ya. Emang itulah andalan mereka mengadakan jelas kasihan dari wasit. Itu kita tidak tahu juga apakah wasitnya benar-benar adil atau tidak waktu melawan Oman di final ya, Piala Teluk. Ya biarinlah mereka merasa pede, biarkan saja. Yang penting mereka mau datang dulu ke GBK dan melawan Indonesia di GBK lur ya. Nanti kita buktikan di sana mental mereka benar-benar mental juara atau mental tempe. Kita lihat aja nanti di GBK nanti lur ya. Sekarang kita lanjut lagi. Meski dianggap tak lagi menakutkan, namun perlu diingat kembali bagaimana suasana mencekam di Gelora Bung Karno. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan ketika Indonesia bermain melawan timnas Jepang. Demi menurunkan mental Samurai Biru, Ultras Indonesia bahkan sampai membuat koreo yang mengerikan. Bukan melakukan aksi kotor, Indonesia kali itu memajang maskot Jepang dan Indonesia secara berdampingan. Maskot ini bukan sekedar maskot biasa, melainkan maskot yang berukuran raksasa. Melihat objek yang sangat besar berada di tribun penonton, ini tentunya juga berdampak besar bagi mental para pemain. Hal ini juga semua diakui oleh penjaga gawang Indonesia Martin Paes. Dalam sebuah wawancara di acara televisi Amerika Serikat bertajuk MLS, kiper 26 tahun itu mewakili klubnya FC Dallas. Namun selain berbicara tentang klub, dirinya juga sempat membicarakan tentang Indonesia. Martin Paes mengaku dirinya merasa bangga dan terhormat bisa menjadi bagian dari tim Garuda. Selain daripada itu, ia juga membicarakan bagaimana antusiasme masyarakat dalam mendukung negaranya. Menurut Martin, Indonesia mempunyai pendukung yang luar biasa. Iyalah. Stadion Gelora Bung Karno yang punya kapasitas besar pun bahkan bisa jadi penuh jika tim Garuda sedang berlaga. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan masyarakat terhadap timnasnya. Martin bahkan berani untuk mengundang media asal Amerika tersebut ke Indonesia jika mereka tidak mempercayainya. Saya ingin mengundang Anda media ke stadion untuk merasakannya, atmosfer tak ada saingannya. Passion dari supporter timnas Indonesia luar biasa. Semua tiket laga kandang terjual habis 85.000 penonton. Luar biasa. Ujar Martin dilansir dari akun Instagram resmi FC Dallas @FCDallas Sabtu 11 Januari 2025. Ya itulah lur ya. Fans timnas Indonesia itu sangatlah cinta kepada timnas Indonesia. Jadi ya bagaimanapun atmosfer di GBK nanti, apalagi waktu akan melawan Bahrain, pasti akan beda sekali suasananya karena memang di sana ya ada misi timnas Indonesia balas dendam juga kepada Bahrain dan juga sangat membludak fans timnas Indonesia nanti di GBK lur ya. Itu akan sangat luar biasa kalau menurut gua. Bahrain gak bakalan kuat mentalnya. Kita lanjut lur. Laga yang dinantikan ya. Melihat bagaimana serangkaian drama dan problematika antara Indonesia dan Bahrain, tentunya menjadikan laga ini sebagai laga yang paling dinantikan. Untuk sekian lamanya penantian para penggemar Garuda pun akhirnya akan terbalaskan. Bahrain akan datang ke Indonesia dalam laga lanjutan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai salah satu timnas terkuat di Asia Tenggara, kita tentunya tidak boleh lengah menghadapi mereka. Kedua tim saat ini bisa dibilang masih dalam kondisi yang cukup stabil. Bahrain yang baru saja menjuarai Piala Teluk tentunya akan merasa lebih percaya diri kali ini. Namun, begitu juga dengan timnas Indonesia. Pelatih Sintayong baru-baru ini telah meninggalkan Indonesia dan menyerahkan semuanya kepada Patrick Clifford. Patrick Clifford digadang-gadang oleh PSSI sebagai pelatih profesional yang mampu mengarahkan skuad diaspora demi membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dengan adanya pelatih baru, Indonesia punya harapan untuk tampil lebih ganas. Saat ini, Indonesia dan Bahrain sebenarnya masih mengoleksi poin dalam jumlah yang sama. Namun, jumlah selisih gol menjadikan Indonesia unggul di peringkat ketiga, tepat berada di bawah Australia. Setelah laga sengit melawan Australia nanti, kita pun akan segera menyaksikan pertandingan melawan Bahrain.
Semua mata tentunya akan tertuju pada match itu, mengingat bagaimana besarnya drama yang ditimbulkan sebelumnya. Indonesia diharapkan bisa menumbangkan Bahrain dalam laga ini. Amin. Namun, untuk mewujudkan hal itu, kita sebagai pendukung Garuda harus tetap mendukungnya. Yalah. Seperti kata Martin Pas, dukungan dari supporter Indonesia adalah yang paling mengesankan. Dan itu menjadi pemacu tersendiri bagi tiap pemainnya. Iya Lur ya, walaupun kayak gimana pun, walaupun Sintayong sekarang sudah tidak lagi jadi pelatih timnas Indonesia digantikan oleh Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya, kita sebagai fans Indonesia harus tetap mendukung timnas Indonesia kita Lur. Walaupun kayak gimana pun kita adalah pendukung kuat dari timnas Indonesia dan kita harus move on, dan juga kita doakan supaya Sintayong mendapatkan tempat yang lebih baik dan juga menjadi pelatih yang lebih baik lagi Lur ya. Dan Patrick Kluivert, kita berharap pada mereka bertiga agar Indonesia dilatih menjadi lebih baik lagi dan juga masuk ke Piala Dunia 2026 nanti Lur ya. Dan juga di laga Bahrain coba tolong dimenangkan timnas Indonesia kita, dan Patrick Kluivert tolong dikeluarkan trik-trik jitu dalam permainan sepak bola agar Indonesia menang melawan Bahrain, Cina, Australia nanti pada leg kedua Lur ya. Itu aja harapan kita timnas fans Garuda Indonesia kepada para pelatih dan juga PSSI. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju dan terbang tinggi lagi. Sekian reaction dari gua kali ini Lur, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.